Komunikasi antar pribadi, apa sih yang membedakan dengan komunikasi jenis yang lain? Pertama, komunikasi antar pribadi bisa terjadi secara spontan. Artinya, komunikasi interpersonal dapat terjadi secara kebetulan dan tanpa direncanakan terlebih dahulu, sehingga orang yang terlibat di dalamnya bisa jadi orang yang belum kita ketahui identitasnya. Kemudian yang kedua, dalam masalah penetapan tujuan. Komunikasi antar pribadi mungkin untuk dilakukan tanpa direncanakan dan bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Oleh karena itu, komunikasi antar pribadi tidak punya tujuan terstruktur. Ketiga, efek atau akibat yang mungkin terjadi dalam komunikasi antar pribadi adalah perubahan sikap. Artinya, tiap peserta bisa membujuk atau mempengaruhi individu lainnya untuk mengubah pemikiran, pendapat, bahkan sikapnya. Akibat yang muncul bisa berupa akibat yang disengaja dan tidak disengaja yang bisa mengakibatkan reaksi tidak terduga. Efek atau akibat ini bisa bersifat positif maupun negatif. Keempat, komunikasi antar pribadi, tingkat umpan balik atau feedbacknya tinggi. Dalam komunikasi antar pribadi, posisi antar komunikator dan komunikan tidak ada yang benar-benar menjadi komunikator ataupun komunikan, karena posisi mereka berganti-ganti. Komunikator sewaktu-waktu bisa menjadi seorang komunikan, dan sebaliknya, komunikan juga dapat menjadi komunikator kapan saja dalam proses komunikasi tersebut. Oleh karena itu, tingkat umpan balik dalam komunikasi interpersonal tergolong tinggi. Antara orang yang satu dan lainnya bisa saling merespon atau memberi tanggapan, mengirimkan pertanyaan, ataupun hal lain ke orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Yang kelima, komunikasi antara pribadi dalam konteks jumlah yang terlibat, suasana, dan pengaruh. Komunikasi antara pribadi melibatkan 2-3 orang. Selain itu, pesan yang disampaikan lebih bersifat pribadi sehingga ada faktor kedekatan atau proximity yang membawa suasana yang bebas dan terbuka tanpa ada hambatan secara psikologis. Para komunikator pun dapat menyatakan pikiran, perasaan, dan tindakan dengan berbagai privasi. Apa pentingnya mempelajari komunikasi antar pribadi? Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak akan pernah lepas dari komunikasi. Terlebih komunikasi antar pribadi yang dapat terjadi di mana saja dan kapan saja tanpa direncanakan. Jadi, komunikasi interpersonal sangat penting untuk kita pelajari karena keberhasilan hubungan yang kita bangun dengan orang lain, baik itu teman, tetangga, keluarga, rekan kerja, bahkan orang yang baru kita kenal, semua bergantung pada keterampilan komunikasi kita. Dengan keterampilan komunikasi interpersonal yang baik, seperti pemahaman yang tepat terhadap komunikasi verbal dan nonverbal, kedekatan kita dengan orang lain dapat dijaga dan dikembangkan. Kita dapat menghindari kesalahpahaman yang mungkin terjadi dalam proses komunikasi dan mengurangi ketidakpastian sesuatu. Dengan mempelajari komunikasi interpersonal, kita mengetahui cara yang tepat dalam pemecahan konflik suatu hubungan. Tidak hanya itu, dalam dunia bisnis, kemampuan komunikasi interpersonal sangat penting untuk menunjukkan kesuksesan profesionalitas kita. Kita harus mempelajari komunikasi interpersonal dengan baik karena cara kita berkomunikasi akan menentukan bagaimana orang lain menilai kita secara pribadi. Penilaian orang lain terhadap kita akan ikut membentuk self-disclosure dan konsep diri kita sendiri. Bagaimana karakteristik komunikasi antar pribadi? Judy C. Pearson menyebutkan 6 karakteristik komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi. Pertama, komunikasi interpersonal dimulai dengan diri pribadi atau self. Artinya, persepsi komunikasi dibatasi oleh siapa dan bagaimana pengalaman diri tiap individu. Contohnya, ketika berkomunikasi dengan orang lain, seseorang bisa mengungkapkan apa yang muncul dalam persepsinya. Yang kedua, komunikasi antar pribadi sifatnya transaksional. Sebagai contoh, saat 2 orang berkomunikasi, tentunya ada pertukaran informasi, pemikiran, gagasan, perasaan, dan ide antara satu sama lain. Yang ketiga,
Komunikasi interpersonal mencakup aspek isi pesan serta hubungan antar pribadi. Maksudnya, komunikasi interpersonal tidak hanya berhubungan dengan isi pesan yang dipertukarkan, namun turut melibatkan siapa partner komunikasi dan bagaimana hubungan individu dengan partner tersebut. Misalnya, komunikasi interpersonal dalam konteks pertemanan akan berbeda dengan konteks persahabatan, rekan kerja, atau keluarga. Keempat, komunikasi antar pribadi mensyaratkan adanya kedekatan fisik. Artinya, komunikasi antara pribadi dilakukan atas dasar kedekatan fisik di antara peserta komunikasinya. Seperti contoh, dua sahabat berkomunikasi sambil duduk bertatap muka. Kelima, komunikasi interpersonal melibatkan berbagai pihak yang saling bergantung satu sama lain. Para peserta komunikasi interpersonal saling bergantung satu sama lain atau bersifat interdependen dalam proses komunikasinya. Saling bergantung ini bisa dimaknai bahwa para peserta komunikasinya saling membutuhkan satu sama lain, seperti misalnya komunikasi interpersonal antar dosen dan mahasiswa yang mana keduanya saling bergantung satu sama lain. Keenam, komunikasi antar pribadi tidak dapat diubah maupun diulang. Ini menjelaskan bahwa kesalahan pengucapan atau tindakan tidak akan bisa menghapus apa yang pernah dilakukan. Karena pada dasarnya, proses komunikasi antar pribadi tergantung pada respon dari partner komunikasinya. Misalnya, seorang individu salah mengucapkan kata sehingga lawan bicaranya merasa sakit hati, meski individu itu berusaha meminta maaf, namun kondisi komunikasi interpersonalnya bisa jadi tidak akan berlangsung seperti semula. Lalu, apa peran komunikasi antar pribadi dalam mewujudkan keharmonisan keluarga? Pengetahuan yang baik terhadap efektivitas komunikasi antar pribadi seperti keterbukaan atau openness, kesetaraan atau equality, empati, sikap positif, dan sikap mendukung atau supportiveness diharapkan mendorong setiap keluarga agar dapat mencapai tingkat efektivitas komunikasi yang efektif dalam hubungan antar anggota keluarga lain, sehingga ini dapat membentuk keluarga tersebut menjadi keluarga yang harmonis. Kemudian, pengetahuan tentang strategi dan gaya manajemen konflik dalam komunikasi antar pribadi tentu dapat membantu sebuah keluarga untuk mengatasi berbagai konflik yang muncul dalam rumah tangganya dengan cara yang tepat. Apa saja hambatan-hambatan yang bisa kita temui dalam proses komunikasi antar pribadi? Pertama, pengaruh status. Perbedaan status seringkali menjadi hambatan ketika berkomunikasi. Kedua, perbedaan cara pandang. Setiap orang terkadang memiliki cara pandang yang berbeda dalam melihat masalah. Ketiga, perbedaan kebudayaan. Adanya perbedaan budaya juga merupakan salah satu hal yang dapat menghambat komunikasi. Keempat, gangguan lingkungan. Hambatan ini terjadi ketika kita berbincang di tempat yang kurang mendukung. 5. Gangguan pada media yang digunakan. Hal ini berlaku ketika kita menggunakan media untuk memperlancar komunikasi. Salah satunya adalah menggunakan telepon atau handphone untuk berkomunikasi dengan lawan bicara yang posisinya jauh dari kita. Yang keenam, tidak ada tanggapan dari lawan bicara. Komunikasi satu arah bisa terjadi ketika lawan bicara tidak memberikan tanggapan atas pesan yang kita sampaikan. Ketujuh, penggunaan bahasa yang berbeda. Peranan bahasa sangat penting dalam berkomunikasi karena bahasa merupakan salah satu alat yang digunakan untuk berkomunikasi. Oleh karena itu, dalam berkomunikasi kita harus menggunakan bahasa yang dipahami oleh lawan bicara. Kedelapan, keterbatasan fisik. Hal ini berkaitan dengan berkurangnya fungsi fisik yang digunakan untuk berkomunikasi. 9. Perbedaan generasi. Perbedaan generasi yang dimaksud di sini adalah perbedaan usia yang terlampau jauh. Akibatnya, istilah-istilah yang digunakan bisa jadi berbeda antar generasi yang lebih tua dengan yang lebih muda.
sehingga ketika berkomunikasi, pesan akan sulit terpahami karena penggunaan istilah tidak dimengerti oleh penerima pesan. 10. Gangguan emosional. Salah satu hal yang dapat mempengaruhi kondisi seseorang adalah emosi. Ketika emosi seseorang tidak stabil, hal ini akan berpengaruh ketika ia berinteraksi dengan orang lain. Semisal orang yang sedang marah akan sulit menerima nasihat kita. Ke-11, kecepatan dalam berbicara. Terkadang kecepatan dalam berbicara juga dapat mempengaruhi pemahaman pendengar terhadap pesan yang kita sampaikan. Pendengar bisa kurang memahami pesan yang kita sampaikan ketika berbicara terlalu cepat, sehingga pesan sulit ditangkap oleh pendengaran lawan bicara kita. 12. Gangguan semantik. Gangguan ini disebabkan karena kita salah mengucapkan atau salah menuliskan sehingga menyebabkan kesalahpahaman atau salah penafsiran yang akhirnya pesan yang disampaikan pun tidak terpahami sebagaimana mestinya. Ke-13, faktor kepribadian. Terkadang ada kepribadian yang kita miliki yang dapat menghambat komunikasi. Yang ke-14, keterbatasan pengetahuan. Kurangnya pengetahuan juga menjadi salah satu hal yang dapat menghambat komunikasi. Ke-15, kehilangan kefokusan. Ketika seseorang berbicara kepada orang lain, namun saat itu orang tersebut sedang kehilangan kefokusan pada apa yang dibicarakan oleh pembicara, akhirnya pesan tidak diterima dengan baik oleh pendengar karena kehilangan fokus tadi menyebabkan tidak mendengar pesan secara utuh.